kita mulai ibadah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau-Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku terteguh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau-Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau-Allahku. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mohon padamu, berikanlah kepada kami roh kebenaran dan damai sejahtera, agar kami dapat mengetahui dengan jelas apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami,
Tolonglah kami melakukan kehendak-Mu dengan segenap hati dan kekuatan kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Marilah kita mendengar pembacaan pengganti hukum Taurat yang diambil dari Keluaran pasal 34 ayat 21. Demikian bunyinya. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Demikian, marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Marilah kita
mengaku dosa kita dan mohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Allah. Janganlah mengingat semua dosa dan kesalahan kami. Ingatlah akan kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Tuntunlah kami ke jalan yang benar, dan ajarilah kami akan kebenaran-Mu, agar iman kami tetap teguh dan bertumbuh, serta senantiasa mengingat kasih setia-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami, karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus, ku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus, ku luar biasa. Yesus, ku luar biasa. Marilah kita mendengar epistel sebagai pengantar khotbah kita pada hari ini yang terambil dari Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
Demikian bunyinya. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian pada hari itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan imam rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihiku, percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anakku. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Allah, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Kami boleh memahami firman-Mu dan menghidupi firman-Mu. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, firman-Mu akan berakar dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Semoga selalu dalam sukacita dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang tertulis dalam Imamat 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13 menyapa kita pada ibadah Minggu ini. Mari kita satukan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklukkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan, firman-Mu menjadi terang.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia dibentuk Allah dari tanah. Tertulis dalam Kejadian 2 ayat 7. Manusia berdiri di atas tanah dan hidup di atas tanah. Makanan manusia dihasilkan oleh tanah. Ternak, tumbuh-tumbuhan yang adalah makanan manusia juga berada di atas tanah. Dan setelah mati pun manusia akan kembali menjadi tanah. Ini berarti bahwa manusia tidak boleh dipisahkan dan terpisah dari tanah. Manusia tidak boleh terlepas dari alam karena manusia adalah bagian daripada alam. Saudara-saudara, sesungguhnya apabila manusia merusak tanah, sama dengan merusak dirinya sendiri. Manusia adalah bagian dari alam, sebagaimana khotbah pada 2 minggu yang lewat, bahwa manusia itu sama-sama ciptaan Allah. Manusia bagian daripada alam. Manusia harus menjadi sahabat alam. Sukacita manusia tidak terlepas dari keadaan alam. Jika alam bersahabat, manusia bersahabat dengan alam, di sana ada sukacita bagi manusia. Dan Allah memberi tugas kepada kita sebagai ciptaan Tuhan untuk menguasai dan mengelola alam. Panggilan memelihara alam, itulah yang menjadi tema minggu kita. Dalam nas khotbah kita ada 2 hal yang dibicarakan, yaitu tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Saudara-saudara, ketika umat Tuhan mau memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang diberikan oleh Allah, Allah memberi peraturan yang harus dilaksanakan oleh umat Israel. Peraturan yang diberikan Allah adalah bukti bahwa umat tidak boleh mengelola tanah atau alam dengan semena-mena. Umat harus menjaga kesehatan dan kelestarian tanah maupun alam. Umat diberi waktu untuk mengelola atau bercocok tanam selama 6 tahun. Dan pada tahun yang ke-7 adalah menjadi tahun Sabat bagi Tuhan, dan tanah ladang harus diistirahatkan. Ladang tidak boleh ditanami tanam-tanaman. Anggur tidak boleh dirantingi. Tahun Sabat itu adalah benar-benar menjadi tahun peristirahatan. Pada tahun itu umat hanya boleh memakan apa yang tumbuh dari ladang itu, dari tanah itu. Tanah benar-benar diistirahatkan, dan begitu juga manusia memiliki waktu untuk beristirahat. Umat Tuhan tidak diperbolehkan menuai anggur yang dirantingi, dan pada tahun ke-7 hanya memperbolehkan makan makanan yang tumbuh sendiri di ladang, bagi keluarga, bagi budak, bagi upahan dan orang asing. Begitu juga ternak dan binatang yang tinggal di ladang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, program Allah ini sesungguhnya sangat mengagumkan. Program Allah ini mau mengajarkan kepada kita bahwa dengan tahun Sabat memberi kesempatan bagi tanah untuk mengisi kembali nutrisinya. Dan yang lebih penting dari itu, Sabat adalah mengingatkan umat agar percaya bahwa Allah menyediakan semua kebutuhan manusia. Apapun yang kita kerjakan dan hasilkan tidak akan mampu memberi kita hidup. Semua hidup kita tergantung dalam kasih karunia Allah. Lewat Sabat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwa Dialah sumber kehidupan sesungguhnya.
Namun peraturan Allah yang sangat baik ini selalu dilanggar oleh umat. Kita boleh melihat di sekitar kita, ladang tidak pernah diistirahatkan. Ladang atau tanah terus-menerus dipacu untuk berproduksi, memproduksi sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya dengan penggunaan teknologi tingkat tinggi, penggunaan pupuk kimia, pestisida, bahkan penggunaan yang berlebih-lebihan, sehingga tanah semakin rusak, ekosistem rusak, makanan yang diproduksi juga menjadi tidak sehat bagi manusia. Kerusakan tanah dan alam akan merusak kesehatan dan kelangsungan manusia sendiri. Alam dieksploitasi secara berlebihan dengan maksud memperoleh keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Saudara-saudara, alam menghasilkan kebutuhan kita. Apakah yang kita berikan kepada tanah dan alam sekitar kita? Allah memerintahkan kita untuk memberi waktu tanah beristirahat. Perlu menjaga keseimbangan alam. Jangan hanya mengeksploitasi, tetapi perlu mengistirahatkan tanah. Karena dengan adanya keseimbangan alam, ladang tanah akan menghasilkan yang terbaik. Sekarang dunia sedang digoncang oleh krisis makanan karena sulitnya memproduksi pangan akibat pemanasan global. Petani benar-benar bersusah payah untuk menghasilkan panen yang baik karena iklim yang tidak menentu. Sekarang negara yang kuat adalah negara yang memiliki cukup makanan. Ini adalah ancaman serius yang mana gereja juga harus ikut bertanggung jawab dan memelihara ciptaan Tuhan. Perlu kita renungkan, apakah masa pandemi corona COVID-19 adalah cara Tuhan untuk mengistirahatkan dunia ciptaannya? Manusia di zaman industri 4.0 boleh kita katakan tidak pernah lagi istirahat. Manusia bekerja 24 jam, pagi, siang, malam. Ketika Jakarta PSBB, udara terasa segar, lingkungan sangat terasa baik karena polusi benar-benar berkurang. Apakah ini cara Tuhan mengistirahatkan ciptaannya karena manusia selalu dipacu oleh faktor ekonomi dan keinginan mengumpulkan sebanyak-banyaknya? Saudara-saudara, belajarlah memakai waktu dan beristirahatlah saat waktu beristirahat. Tuhan memberi waktu kepada kita bekerja selama 6 hari. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari istirahat. Dan memuji Tuhan, kita perlu beristirahat, tanah dan ladang perlu beristirahat. Yang kedua, tahun Yobel adalah tahun yang mirip dengan tahun Sabat, yang intinya juga adalah perhentian, peristirahatan. Namun bedanya, saudara-saudara, bahwa dalam tahun Yobel umat memperdengarkan bunyi sangkakala pada bulan yang ke-7 sampai pada hari raya pembebasan, yaitu tahun ke-50 yang disebut dengan tahun Yobel. Dalam perayaan tahun Yobel bersamaan dengan tahun pendamaian yang dalam bahasa Ibrani disebut Yom Kippur. Tahun Yobel sangat bermanfaat bagi umat yang hidup dan bekerja sebagai ciptaan. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan bagi umat. Tanah yang sudah terjual harus kembali kepada pemilik aslinya. Yang memiliki utang dibebaskan dari kewajiban, ada pemutihan utang. Tahun Yobel menjadi kesempatan umat Allah memiliki tanah. Sebab 12 suku Israel pada awalnya telah mendapat bagian masing-masing.
Tahun Yobel mengingatkan umat bahwa pemilik tanah sesungguhnya adalah Allah. Manusia hanya pengelola dan pemilik sementara. Tahun Yobel adalah menjadi tahun sukacita dan tahun keadilan bagi orang miskin dan yang tertindas. Dengan tahun Yobel tidak ada yang menjadi juragan tanah. Sebab 12 suku Israel telah memiliki tanah awalnya, kalaupun sempat dia terjual maka dalam tahun Yobel akan kembali kepada pemilik aslinya. Bangsa Israel selalu menjaga tanah leluhurnya, karena tanah leluhur adalah merupakan harga diri bagi mereka. Kita tahu kisah Nabot mempertahankan tanah leluhurnya yang diingini oleh Raja Ahab. Dengan segala cara dan dengan tipu muslihat, istri Ahab sampai tega menghukum, memfitnah Nabot demi merampas tanah Nabot. Orang lemah sering menjadi korban karena kerakusan manusia yang memiliki kekuatan. Memang sejak dulu sudah terjadi kejahatan tanah, apalagi sekarang banyak yang menjadi mafia tanah, banyak yang terjadi perkara-perkara tanah di mana-mana. Di kita, sebagian orang memiliki ratusan ribu hektar tanah, tetapi sebagian tidak memiliki tanah sejengkal pun. Kejahatan tanah terjadi di mana-mana. Allah mengajarkan kita agar jangan serakah, karena seluruh ciptaan adalah milik Allah. Yobel adalah bukti kepedulian Allah kepada kaum yang lemah. Yobel adalah bukti keadilan Allah. Allah mengajarkan umatnya agar jangan membelenggu dan tidak terbelenggu oleh apapun dan siapapun. Saudara-saudara, pada zaman ini banyak orang yang terbelenggu karena hutang, karena kebodohan, karena sakit penyakit. Tuhan mengingatkan kita untuk membawa kebebasan. Mampukah kita memberi kebebasan seperti peraturan yang telah diberikan oleh Allah? Atau kita akan menghitung dan mengingat hutang itu sampai turun-temurun? Apakah masih ada dari kita yang menjadi juragan tanah yang menindas rakyat kecil? Atau masih banyakkah jemaat yang membelenggu sesamanya dengan memberi hutang dengan bunga yang mencekik? Dulu ketika saya melayani di suatu daerah perkebunan, banyak jemaat yang mengeluh karena sang juragan tanah menutup jalan akses menuju ladangnya, sehingga mau tidak mau harus menjual ladangnya ke juragan tanah yang memiliki tanah yang luas, karena tidak ada akses menuju ladangnya. Itu adalah kejahatan tanah. Allah mengajarkan kita jangan membelenggu orang lain, tapi kita harus justru membawa kebebasan seperti tahun Yobel. Saudara-saudara, dalam tahun Yobel sama seperti Sabat, bahwa ladang tidak boleh dikelola, benar-benar diistirahatkan, tidak menabur dan tidak boleh dituai. Umat hanya makan dari yang tumbuh sendiri di ladang. Demikian juga hamba orang asing dan binatang ternak yang ada di ladang itu. Tahun Yobel adalah juga penebusan dan respon Allah terhadap dosa manusia. Allah memberi kebebasan dan keselamatan dari setiap yang membelenggu manusia. Allah memberi keselamatan, pembebasan, penebusan di dalam Yesus Kristus. Dalam Lukas 4, Yesus menegaskan bahwa kedatangannya menyatakan bahwa rahmat Tuhan, tahun rahmat Tuhan telah datang. Ia memberitakan pembebasan kepada tawanan dan penglihatan kepada orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Yesus adalah Yobel Tuhan Allah. Tuhan Yesus membawa pembebasan, membebaskan kita dari setiap belenggu dosa, harta, kemiskinan, kejahatan, dan sebagainya. Saudara-saudara,
yang terkasih dalam Yesus Kristus, Sabat dan Yobel adalah kesempatan bagi kita untuk mereformasi dan merubah pola hidup kita akan alam, sesama dan lingkungan kita sekitar. Kita harus peduli akan kelestarian alam dengan tindakan nyata, bukan hanya teori saja. Semua pihak berkewajiban dan bertanggung jawab memelihara alam. Dan kita harus mulai dari diri kita sendiri. Semua pribadi haruslah mulai mengurangi penggunaan plastik, belanja dengan membawa keranjang sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik. Plastik sangat merusak tanah. Menurut ahli, plastik baru ratusan tahun bisa busuk. Ini benar-benar sangat merusak lingkungan alam kita. Marilah kita membuang sampah pada tempatnya, mengolah sampah organik dapur menjadi pupuk, memulai bercocok tanam organik demi kesehatan dan kelestarian alam, memisahkan sampah non-organik dan organik. Masih banyak hal yang dapat kita lakukan demi alam yang dititipkan Allah kepada kita. Saudara-saudara, mari kita buktikan bahwa kita dipanggil oleh Allah untuk ikut serta dengan tindakan nyata memelihara alam. Dengan tahun Sabat dan Yobel, kita percaya bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah dan kita pakai untuk kemuliaan Allah. Karena Allah akan memberikan kebutuhan hidupmu sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus. Maka dimanapun dan kapanpun kita harus membawa kebebasan. Bukan sebaliknya, masih banyak umat Tuhan yang masih membelenggu sesamanya. Kini saatnya untuk bebas dari jiwa yang suka membelenggu. Tuhan akan menguatkan kita untuk membawa pembebasan. Dan saudara-saudara, jangan biarkan hidupmu terbelenggu dengan kebiasaan buruk dan jahat. Yesus yang adalah Yobel Allah telah datang memperbaharui kita. Dengan doa dan penyerahan diri kepada Tuhan, kita akan mampu membebaskan kita dari belenggu si jahat dan belenggu yang buruk. Saudara-saudara, sekali lagi, jangan menjadi orang yang terbelenggu dan membelenggu. Amin. Firman-Mu berkatilah kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku. Yesus juru selamatku yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku, terimalah Tuhanku. Kita berdoa. Terima kasih Allah surgawi, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk memelihara tanah, alam, lingkungan kami. Engkau ajar kami untuk mengelola ciptaan-Mu dengan baik, karena kami juga adalah bagian dari ciptaan-Mu. Tuhan, kuatkan dan beri hikmat-Mu kepada kami,
sehingga kami dapat memakai waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk bekerja dan memberi waktu untuk istirahat, waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah dengan mendengar firman-Mu ini, kami semakin kaya akan hikmat yang daripada-Mu. Dalam hidup kami boleh melakukan tindakan nyata, perbuatan nyata dalam menjaga, melestarikan alam ciptaan-Mu. Biarlah dengan tindakan nyata kami bersuka cita karena kami tidak terlepas dari alam ciptaan-Mu. Dan segala sesuatu yang perlu dalam hidup kami tersedia di tanah alam yang Kau ciptakan. Bapa Surgawi, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah menjadi jemaat yang benar-benar bertanggung jawab akan panggilan-Mu untuk ikut melakukan tindakan nyata dalam pelestarian alam ciptaan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu merindukan pembebasan dan keselamatan. Dengan kasih-Mu, seluruh jemaat-Mu akan terbebas dari belenggu, dosa, kejahatan, dan hal-hal yang buruk. Dan jemaat-Mu akan kuat dan berhikmat untuk tidak membelenggu sesamanya dan ciptaan lainnya. Kami adalah orang-orang merdeka di dalam Yesus Kristus. Kemerdekaan kami adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Dan apa yang kami lakukan harus sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lingkupiku
Salam, Warta Jemaat HKI Tangerang, Minggu 21 Juni 2020. Pertama, Majelis dan Penatua HKI Tangerang mengucapkan selamat ulang tahun maupun ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur yang panjang, kesehatan, serta berkat yang melimpah dari Tuhan kita. Bagian kedua, kita masih tetap melakukan peribadatan di rumah masing-masing. Dan ibadah minggu ini dapat diakses melalui channel YouTube HKI Tangerang. Dan persembahan dapat ditransfer melalui rekening HKI Tangerang. Ketiga, dihimbau agar jemaat selalu menjaga kebersihan dan tekun berdoa agar kondisi saat ini dapat segera pulih. Keempat, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mendoakan proses izin pembangunan gereja HKI setiap jam 20 WIB agar proses pengurusan izin gereja dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan. Saldo kas jemaat pertanggal 13 Juni 2020 sebanyak Rp21.828.000. Saldo kas diakonia pertanggal 13 Juni 2020 sebanyak Rp4.505.000. Jumlah penerimaan minggu lalu sebanyak Rp400.000. Jumlah pengeluaran minggu lalu sebanyak Rp280.000. Jadi saldo kas jemaat pertanggal 20 Juni 2020 sebanyak Rp21.948.000. Saldo kas diakonia pertanggal 20 Juni 2020 sebanyak Rp4.505.000 yang melayani ibadah kita pada hari ini. Pertama, pembawa tata ibadah Situa BJ Sidabutar, pembawa firman Tuhan Pendeta HD Nababan STH, warta jemaat dan doa warta jemaat Situa M Hutasoid, pemain musik PNB. Sekian, demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan sungguh baik kepada kami. Di mana Tuhan selalu menyertai kami dan melindungi kami dimanapun kami berada. Khususnya pada saat ini Tuhan, Kau juga melindungi kami di rumah kami masing-masing, sehingga kami dapat beribadah bersekutu melalui online. Tapi semangat kami Tuhan selalu berapi-api untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami juga tahu kami adalah orang berdosa yang selalu melanggar perintah Tuhan. Namun Tuhan selalu mengasihi kami. Engkau juga rela mengorbankan anak-Mu yang tunggal di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami selalu bersyukur kepada-Mu dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami mau merenungkan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Demikian juga hamba-Mu Tuhan yang telah menaburkan firman kebenaran itu kepada kami jemaat-Mu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kepadanya Tuhan hikmat yang daripada-Mu untuk dapat mewartakan firman-Mu itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga mereka semua mau bersujud menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bapa yang baik, berkati juga jemaat-Mu Tuhan yang selalu setia mengikut Tuhan dalam ibadah online ini. Engkau juga mengetahui pergumulan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Baik itu pergumulan dalam ekonomi, pergumulan rumah tangga,
maupun pergumulan di dalam mendidik anak. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami Tuhan, sehingga kami semakin mengenal betapa baiknya Tuhan kepada kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat jemaat kami Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun hari jadi. Berkati mereka Tuhan, berikan kepada mereka umur yang panjang serta rejeki. Kami tahu Tuhan, umur yang panjang ada di tangan kanan-Mu, serta rejeki ada di tangan kiri-Mu. Semuanya itu akan Tuhan berikan kepada kami apabila kami selalu memohon dan meminta kepada-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang bersekolah. Khususnya Tuhan, mereka yang sudah menerima rapot dan mereka dinyatakan lulus ke kelas yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan, itu semuanya berkat kebaikan-Mu. Walaupun Tuhan selama 4 bulan lebih anak-anak kami belajar secara online di rumah, tapi mereka dapat naik ke kelas yang lebih tinggi. Berkati juga orang tua Tuhan yang selalu setia mendampingi anak-anak itu. Berikan kepada mereka hikmat yang daripada-Mu, agar mereka lebih sabar lagi untuk mengajar anak-anak itu ke jalan yang Tuhan kehendaki. Khususnya Tuhan, di tahun ajaran yang akan datang juga anak-anak kami tidak bisa belajar secara tatap muka, tapi mereka juga belajar secara online. Tapi kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kiranya Tuhan memberikan hikmat yang daripada-Mu kepada anak-anak kami, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya kepada mereka. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sudah lulus dari SMA, dan mereka juga mau ikut mengikuti testing masuk ke perguruan tinggi. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami yang ikut lulus, yang ikut testing masuk ke perguruan tinggi, mereka nanti diterima di perguruan tinggi negeri yang mereka kehendaki. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami Tuhan yang sudah selesai pendidikannya dan mereka juga mencari pekerjaan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kiranya Tuhan memberikan kepada anak-anak kami Tuhan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan bakat dan keterampilan anak-anak kami, sehingga anak-anak kami Tuhan semakin mengenal betapa baiknya Tuhan kepada mereka. Demikian juga Tuhan kepada anak-anak kami yang sudah bekerja dan sudah mapan Tuhan pekerjaan mereka, namun mereka belum memperoleh jodoh yang sepadan dengan mereka. Kami juga sungguh-sungguh meminta kepada-Mu Tuhan, agar kiranya Tuhan memberikan jodoh yang sepadan dengan anak-anak kami, sehingga mereka juga dapat bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami yang pada saat ini menghadapi cobaan COVID-19. Kami serahkan kepada dalam tangan pengasihan-Mu. Khususnya Tuhan, Bapak Presiden kami, berikan kesabaran, kebijaksanaan kepada beliau, agar beliau dapat memimpin bangsa dan negara kami ini di tengah-tengah musibah yaitu COVID-19 ini. Dan begitu juga kepada menteri-menterinya Tuhan, berikan kerjasama yang baik, agar mereka dapat bekerja untuk melaksanakan tugas-tugas mereka membangun bangsa dan negara kami ini. Demikian juga kepada pemerintahan kami, pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa maupun lurah serta RT RW, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar mereka juga dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, dengan kompak, sehingga mereka bersatu hati untuk mengusir COVID-19 dari muka bumi ini. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat rencana kami Tuhan, di mana kami bulan 10 ini mau pindah di sebelah gedung BNKP Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, di mana kami sangat membutuhkan dana yang kami perlukan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami, membuka hati para jemaat kami Tuhan, agar mereka mau bergotong royong bersama-sama dengan kami untuk mencari solusi, karena kami sangat membutuhkan biaya yang cukup banyak, yaitu biaya untuk renovasi dan sewa gedung. Tapi kami yakin dan percaya, apabila kami memohon, meminta kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa-doa kami.
Bapa yang baik, kami juga sebentar lagi Tuhan mau berpisah satu sama lain. Kiranya Tuhan juga selalu menyertai kami dan melindungi kami. Dan kiranya Tuhan juga mempertemukan kami minggu yang akan datang, agar kami dapat bersatu hati, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Allah berserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah berserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah berserta engkau. Tuhan Allah berserta engkau dalam susah dan keluh. Rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah berserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah berserta Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.